yaitu Bapak Sylvester Petara Hurit. Beliau adalah seorang seniman tari dan pentas di Nara Teater Larantuka. Beliau juga sering menulis cerpen, artikel, maupun naskah pentas yang sering dipentaskan juga, baik di event-event nasional. Oke, Bapak Sylvester, halo. Halo. Ya. Selamat sore ya. Selamat sore Bapak. Iya. Ya. Bapak mungkin membahas dari pemateri kita, kemudian pemantik dari Pak Maat, kemudian tadi penanggap pertama dari Pak Wendo. Bisa ditanggapi, kemudian mungkin juga kalau ada usul-usul kreatif nih terkait edukasi kepada warga terkait penanganan COVID-19 dari sisi artistiknya, dari sisi seni gitu ya, karena Bapak Sylvester sebagai seorang seniman pastinya sangat berpengalaman dalam mengemas sebuah informasi yang edukatif, tetapi dalam dalam gaya bahasa ataupun kemasan yang bisa diterima oleh masyarakat dan disenangi juga oleh masyarakat. Silakan Bapak. Oke, selamat sore. Saya tadi mengikuti pemateri pertama itu diakhiri ada persoalan koneksi. Nah, baiklah, saya memberi beberapa hal ya yang mungkin menjadi semacam bayangan ya untuk antisipasi yang saya lihat kita lebih sering merespon menghadapi COVID-19 ini lebih banyak pada reaksi ya. Setelah terjadi reaksi begini, tapi saya ingin menggugah bagaimana juga kita lebih bisa mengantisipasi persoalan, terutama problem yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini untuk waktu sekarang dan di waktu-waktu yang akan datang. Nah, baik. Pertama, saya malah juga di satu pihak ya dalam kondisi yang sangat tidak mengenakan ini, mencekam akibat COVID ini. Ada satu hal yang bagi saya ada kegembiraan di mana COVID ini menampar begitu telak arah pembangunan kita ya sebenarnya yang saya lihat sejauh ini. Pertama, bahwa saya punya latar belakang orang tua petani buta huruf malah. Tapi semasa kecil saya masih mengalami bahwa di ladang itu ada padi, ada jagung, kemudian ada kacang nasi, ada kacang hijau, kacang tanah, ada sorghum walaupun sedikit, ada jawabut, ada sekian umbi-umbian, ada singkong gitu. Jadi sayur dan ada sekian jenis yang ditanam di sela-sela padi dan lain-lain. Dan itu bagi saya di tengah cekaman ancaman COVID ini, saya kira mereka punya sistem pertahanan pangan yang cukup bagus. Setiap rumah itu punya lumbung ya untuk menyimpan padi dan hasil ladang. Dan sistem distribusi itu juga sangat bagus, di mana pasar tradisional itu bagi saya luar biasa. Karena di pasar tradisional itu ada sistem uang, tapi sebenarnya juga barter itu berjalan. Orang bisa membawa ubinya, kemudian menukar dengan garam, dengan ikan asin, masih sistem itu jalan ya. Nah, kemudian hari ini ketika kebun mente itu masuk, sekian tanaman perkebunan itu hadir. Saya ingin juga tahu sebenarnya berapa jumlah penduduk kita dan berapa real kebutuhan pangan, misalkan dari gizi yang digambarkan tadi, padi, beras sekian, jagung sekian, kacang hijau, kacang tanah yang diproduksi dan yang dikonsumsi oleh masyarakat Flores Timur, dan berapa stok produksinya hari ini, apa itu ada tidak? Walaupun kita bicara gizi, tapi paling tidak kita harus melihat fakta itu secara data ada tidak di Flores Timur. Nah, karena ini penting. Berikut soal bagaimana COVID ini hadir di Flores Timur. Satu orang terpapar saja tingkat kepanikan begitu tinggi. Saya kira saya membayangkan bagaimana kemudian 50 yang terpapar atau 100 yang
terpapar. Belum jika kebijakan gelombang perantau ya itu datang dari daerah-daerah yang terpapar ya gitu. Dan seperti apa tingkat antisipasi kita? Sejauh mana kemampuan keuangan kita? Sejauh mana juga kita membangun sistem isolasi, kesehatan, penanganan, dan terutama yang tidak kalah jauh bagaimana meredam dan mengelola tingkat kecemasan masyarakat, tingkat stres masyarakat. Nah, karena itu saya melihat ini mata rantai sebuah kenyataan yang kompleks yang juga mesti disikapi. Jika misalkan kondisi ini tergambar atau berlangsung selama 3 bulan, 5 bulan, bahkan setahun dengan ketersediaan ekonomi kita seperti ini, dengan jumlah beban migrasi yang datang misalnya, dengan tingkat penyakit ya yang terpapar itu seperti apa sebenarnya? Saya ingin melihat itu karena ini berhubungan dengan apa? Dengan tingkat kecemasan, tingkat stres masyarakat, problem sosial yang juga bakal lahir. Dan pada tingkat itu berhubungan dengan rasa bahagia masyarakat. Bagaimana juga masyarakat mengekspresikan kecemasannya, kekhawatirannya. Ada tidak kanal-kanal yang masih bisa diciptakan ruang-ruang itu. Sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang teror, tapi juga horor yang membelenggu, yang begitu menakutkan baik secara fisik ya, dengan problemnya makan, itu hal yang mendasar. Makan dan minum itu hal yang sangat mendasar. Yang lain bisa ditunda. Tapi jika kondisi stok pangan, sistem distribusi dan lain-lain itu tidak diciptakan dengan melihat kondisi kita, data kita, ketersediaan kita, dan penyebaran dan antisipasi ke depan itu tidak dilaksanakan, saya pikir ini menjadi persoalan yang begitu mengkhawatirkan dan mencekam. Dan ketika masyarakat berada pada tingkat itu bisa menjadi sangat agresif ya, bisa menjadi sangat liar, bisa menjadi sangat marah, bisa juga mengagresi orang lain, merampok, mencuri dan lain-lain. Nah, saya berpikir hal ini kita semua turut memikirkan ya, berpikir sama-sama. Tapi kita bicara ini, saya juga ingin tahu data sebenarnya. Apa Flores Timur punya data itu? Apa juga sistem ketahanan pangan kita itu ada data gizi, sistem produksinya itu wilayah-wilayah mana saja, berapa hasilnya, lalu kita juga paling tidak pada sisi itu juga mengukur ya reaksi masyarakat, tingkat respon masyarakat, edukasi terhadap COVID ini juga menurut saya menjadi persoalan bersama yang harus disikapi dan juga dipikirkan, dicari jalan keluar secara sama-sama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pada tingkat ini juga butuh keterbukaan, kejujuran, transparansi, dan juga komunikasi yang lebih intens di tingkat ini, sehingga kekurangan, keterbatasan, lalu juga kesulitan turut kita pecahkan bersama, turut kita pikirkan bersama. Baik pemerintah, masyarakat. Pemerintah punya kekurangan ini, karena itu masyarakat punya kelebihan apa, ini bisa didistribusikan tidak. Misalkan di Leboleng beberapa wilayah menghasilkan jagung itu bisa tidak pada suatu kondisi dibarterkan dengan misalkan minyak kelapa dari beberapa daerah yang menghasilkan itu, sehingga uang itu bisa jalan di tingkat kita ya, saling hubungnya itu bisa jalan. Jika ini tidak terjadi, orang ke pasar juga takut, terbatas, sementara bertahan di rumah juga dengan kondisi yang demikian. Belum lagi kita omong ya, di Flores Timur ini kan pegawai juga banyak, guru juga banyak, yang bukan rahasia lagi juga pinjaman di bank juga tinggi dan lain-lain. Ya. Dengan kondisi-kondisi begitu lalu anak sekolah di luar, perantau nanti kemudian datang dengan beban ini diberikan kepada siapa? Saya pikir mungkin saya tidak konstruktif, tapi ada banyak hal yang mestinya mulai terbuka, komunikasi pemerintah terbuka, swasta
pihak media dan lain-lain ini saling buka diri, saling memberi informasi sehingga kita bisa memahami sama-sama apa yang terjadi ke depan, kondisi kesulitan hari ini, sehingga saya pikir ini kemudian tidak menjadi saling tuding ya, masyarakat meminta. Ini kan contoh bantuan ini BLT dan lain-lain ini kan sudah berkelahi di desa-desa itu, bahkan ada lurah dipukul. Ini kan juga soal sebenarnya. Saya pikir mungkin saya sementara begitu dulu. Oke, terima kasih Bapak Sylvester atas tanggapannya.